Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya Yola Wahyuni Ananda, mahasiswi Politeknik Negeri Jakarta, jurusan akuntansi, program studi keuangan dan perbankan, akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Pengaruh Inflasi, Non-Performing Loan, dan Loan to Deposit Ratio terhadap profitabilitas PT Bank Mandiri periode 2016 sampai dengan 2020. Namun, sebelum masuk ke dalam inti materi, izinkan saya untuk menyampaikan ucapan terima kasih kepada kedua dosen pembimbing saya. Yang pertama, Bapak Efrianto SE.MM selaku dosen pembimbing 1 dan Ibu Rahmanita Vidyasari ST.MT selaku dosen pembimbing 2 yang telah banyak membantu dan membimbing saya dalam penyusunan skripsi ini. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam inti materi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan beberapa poin-poin penting dalam penelitian saya. Yang pertama, apa sih yang melatar belakangi penelitian saya? Lalu selanjutnya, tujuan dalam penelitian saya. Yang ketiga, hipotesis penelitian. Yang keempat, metode penelitian. Yang kelima, hasil dari uji penelitian saya. Lalu yang terakhir, kesimpulan dalam penelitian saya. Penelitian ini dilatar belakangi oleh berbagai faktor. Yang pertama, peranan perbankan di perekonomian Indonesia. Perbankan merupakan salah satu lembaga keuangan yang memiliki peranan penting dalam perekonomian suatu negara, karena hampir semua jenis aktivitas perekonomian memanfaatkan perbankan sebagai lembaga keuangan yang dapat menjamin berjalannya aktivitas usaha dan bisnis. Oleh karena pentingnya peranan perbankan di perekonomian suatu negara, maka dari itu bank diwajibkan untuk selalu memelihara tingkat kesehatannya. Hal ini sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, yaitu nomor 13-1/PBI/2011, yaitu tentang penilaian kesehatan bank umum, di mana bank diwajibkan untuk selalu memelihara tingkat kesehatan bank. Penilaian tingkat kesehatan bank dapat dilihat dari kinerja bank tersebut. Kinerja keuangan suatu bank dinilai dari kemampuan bank untuk memperoleh laba secara efektif dan efisien. Hal ini dapat dilihat dari profitabilitasnya, di mana tingkat profitabilitas dapat menunjukkan bahwa sebagian besar kinerja bank tersebut dapat dikatakan baik, karena diasumsikan bahwa bank telah beroperasi secara efektif dan efisien, sehingga memungkinkan bank untuk memperluas usahanya. Faktor penentu profitabilitas bank terdiri dari dua faktor, yaitu yang pertama faktor eksternal, yang kedua faktor internal. Menurut teori Atanasoglou 2016, menyatakan bahwa faktor eksternal yang perlu diperhatikan adalah inflasi. Tingginya angka inflasi dapat mempengaruhi sektor perbankan. Lalu selanjutnya faktor internal. Faktor internal merupakan faktor yang dapat dikendalikan oleh bank itu sendiri. Maka dari itu, agar mencapai profitabilitas yang maksimal, bank tidak dapat mengabaikan risiko yang timbul dalam kegiatan operasionalnya. Risiko-risiko bank perlu diperhatikan agar risiko dan profitabilitas bank selalu dalam kondisi yang baik dan terkontrol. Maka dari itu, pemeliharaan kesehatan bank diperlukan oleh setiap bank untuk mengatasi risiko-risiko perbankan yang mungkin akan terjadi, seperti risiko likuiditas dan risiko kredit. Rasio-rasio yang mewakili indikator tersebut ialah rasio non-performing loan dan loan to deposit ratio. Oleh sebab itu, NPL dan LDR merupakan salah satu faktor internal yang dapat mempengaruhi profitabilitas. Berdasarkan latar belakang tersebut, Bank Mandiri sebagai salah satu BUMN terbesar di Indonesia, apabila dilihat dari sektor jumlah asetnya, telah menunjukkan keberhasilannya dalam mengoptimalkan kinerjanya, di mana sejak 2016 sampai dengan 2020, Bank Mandiri memiliki rasio profitabilitas yang tidak pernah kurang dari 1,5%. Hal ini sesuai dengan peraturan Bank Indonesia, di mana bank yang masuk dalam klasifikasi sehat adalah bank yang memiliki profitabilitas kurang-kurangnya adalah 1,5%. Sehingga tidak heran Bank Mandiri meraih predikat The Most Trusted Indonesian Company selama 10 kali berturut-turut. Lalu selanjutnya, penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya gap fenomena antara teori dengan realita yang terjadi dalam praktek Bank Mandiri periode 2016 sampai dengan 2020.
Berikut telah disajikan data perkembangan variabel X dan variabel Y periode 2016 sampai dengan 2020, di mana variabel X adalah inflasi, non-performing loan, dan loan to deposit ratio, dan variabel Y-nya adalah profitabilitas, yang dihitung dengan ROA. Menurut teori yang ada, inflasi yang meningkat akan menyebabkan menurunnya profitabilitas suatu perusahaan. Bank sangat rentan dengan risiko inflasi terkait dengan mobilitas dananya. Apabila suatu negara mengalami inflasi yang tinggi, akan menyebabkan naiknya harga barang, sehingga akan mempengaruhi pola saving dan pembiayaan pada masyarakat. Perubahan tersebut akan berdampak buruk pada kegiatan operasional bank, dikarenakan jumlah dana masyarakat yang dihimpun akan semakin berkurang, sehingga akan mempengaruhi kinerja bank dalam memperoleh pendapatan dan menghasilkan profit. Menurut Sukirno 2003, inflasi yang meningkat akan menyebabkan nilai real tabungan merosot karena masyarakat akan menggunakan hartanya untuk mencukupi biaya pengeluaran akibat naiknya harga-harga barang. Hal ini akan mempengaruhi profitabilitas bank. Berdasarkan data yang telah disajikan, dapat kita lihat inflasi pada tahun 2016 triwulan 4 dan inflasi pada tahun 2017 triwulan 1 mengalami kenaikan. Akan tetapi, profitabilitas pada tahun 2016 triwulan 4 dan 2017 triwulan 1 pun mengalami kenaikan. Hal ini tidak sesuai dengan teori yang ada, di mana teori yang menyatakan inflasi yang meningkat akan menyebabkan menurunnya profitabilitas suatu perusahaan. Lalu selanjutnya teori yang menyatakan apabila non-performing loan menurun, maka profitabilitas bank meningkat. Non-performing loan menggambarkan perbandingan kredit bermasalah dengan total kredit. Namun, di sisi lain, kredit perlu dilakukan pengawasan karena seringkali menjadi penyebab utama bank menghadapi permasalahan yang serius. Semakin kecil rasio NPL, maka risiko yang akan dihadapi oleh bank semakin rendah, sehingga bank dapat terus berkembang dan kegiatan operasionalnya tidak terganggu, sehingga profitabilitasnya akan meningkat. Dan fenomena yang terjadi pada Bank Mandiri tidak sesuai dengan teori yang ada, di mana pada tahun 2016 rasio non-performing loan mengalami penurunan, akan tetapi profitabilitas pun mengalami penurunan. Hal ini bertentangan dengan teori yang ada, di mana teori yang menyatakan non-performing loan menurun, maka profitabilitas bank akan meningkat. Lalu selanjutnya teori yang menyatakan apabila rasio loan to deposit ratio meningkat, maka profitabilitas bank akan meningkat pula. Loan to deposit ratio adalah rasio yang digunakan untuk menunjukkan kemampuan bank dalam menarik dana simpanan masyarakat atau dana pihak ketiga dengan dana yang disalurkan dalam bentuk kredit. Menurut teori Pompong 2010, semakin tinggi loan to deposit ratio, maka akan semakin tinggi profitabilitas bank. Fenomena yang terjadi pada Bank Mandiri tidak sesuai dengan teori yang ada, di mana pada tahun 2019 triwulan 1 dan triwulan 2, loan to deposit ratio mengalami kenaikan. Akan tetapi, profitabilitas bank mengalami penurunan. Hal ini tidak sesuai dengan teori yang menyatakan apabila rasio loan to deposit rasio meningkat, maka profitabilitas akan meningkat pula. Selain ditemukannya gap fenomena, peneliti juga menemukan adanya gap penelitian, di mana terdapat perbedaan hasil, yaitu mengutip hasil penelitian yang dilakukan oleh Glenda 2014 dan Delsa 2020, di mana inflasi berpengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas. Namun sebaliknya, penelitian yang dilakukan oleh Arif 2017 dan Diska, Sri, dan Abdul 2018, inflasi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Lalu yang selanjutnya, mengutip hasil penelitian yang dilakukan oleh Fanny 2020 dan Dwi dan Arif 2016, di mana non-performing loan berpengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas. Namun sebaliknya, penelitian yang dilakukan oleh Sujati dan Mais 2019, rasio NPL tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Lalu yang terakhir, mengutip hasil penelitian yang dilakukan oleh Sugiarto dan Lestari 2017 dan Delsa 2020, bahwa loan to deposit ratio memiliki pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas. Namun sebaliknya, penelitian dilakukan oleh Hikmah 2016 dan Warsa dan Mustanda 2016, loan to deposit ratio tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas. Artinya, terdapat perbedaan hasil penelitian dan terdapat ketidaksesuaian teori dan realita. Hal ini yang juga melatar belakangi penelitian pada kali ini.
Lalu selanjutnya kita masuk ke dalam tujuan penelitian. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis pengaruh inflasi non-performing loan dan loan-to-deposit rasio terhadap profitabilitas pada Bank Mandiri periode 2016 sampai dengan 2020 secara parsial. Lalu yang kedua, untuk menganalisis pengaruh inflasi non-performing loan dan loan-to-deposit rasio terhadap profitabilitas Bank Mandiri periode 2016 sampai dengan 2020 secara simultan. Lalu selanjutnya masuk ke dalam hipotesis penelitian. Penelitian ini memiliki 4 hipotesis. Hipotesis pertama yaitu inflasi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas Bank Mandiri. Hipotesis kedua, non-performing loan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas Bank Mandiri. Hipotesis ketiga, loan to deposit rasio secara parsial berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas Bank Mandiri. Lalu hipotesis yang keempat, inflasi, non-performing loan, dan loan to deposit rasio secara simultan berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas Bank Mandiri. Lalu selanjutnya kita masuk ke dalam metode penelitian. Jenis penelitian pada penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif. Berdasarkan jenis data yang digunakan adalah tergolong penelitian kuantitatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data yang berupa angka lalu kemudian diolah dan dianalisis untuk mendapatkan suatu informasi ilmiah. Objek penelitian dalam penelitian ini yaitu profitabilitas, inflasi, non-performing loan, dan loan to deposit ratio. Metode pengambilan sampel pada penelitian ini yaitu dilakukan dengan purposive sampling. Purposive sampling dilakukan dengan memilih sampel dengan tujuan tertentu secara subjektif sesuai dengan kriteria. Kriteria yang ditetapkan dan harus memenuhi sampel. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data dari Bank Indonesia yang berupa tingkat inflasi dan data dari laporan keuangan Bank Mandiri yang telah dipublikasi periode 2016 sampai 2020 berupa rasio non-performing loan, loan to deposit rasio, dan profitabilitas yang dihitung dengan return on asset atau ROA. Lalu selanjutnya, jenis dan sumber data penelitian. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang bersifat data berkala atau time series selama 5 tahun, yaitu tahun 2016 sampai dengan 2020, yang diperinci per triwulan. Data sekunder adalah data yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada. Metode pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan 3 cara, yaitu yang pertama studi pustaka. Studi pustaka dilakukan dengan cara membaca, mengkaji, meneliti, dan menelaah berbagai literatur pustaka, seperti jurnal, buku, makalah, maupun peraturan-peraturan yang berkaitan erat dengan penelitian ini. Lalu selanjutnya dokumentasi. Dokumentasi dilakukan dengan cara mencari data melalui hal-hal atau catatan, buku, surat kabar, dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data inflasi yang bersumber dari Bank Indonesia dan data rasio NPL, LDR, dan ROA yang berasal dari laporan keuangan Bank Mandiri yang telah dipublikasikan. Lalu selanjutnya metode analisis data. Dalam penelitian ini, digunakan beberapa uji untuk menganalisis data. Yang pertama, uji asumsi klasik. Sebelum dilakukan pengujian hipotesis, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik yang mendasari penggunaan analisis regresi linier berganda. Ada beberapa asumsi yang harus dipenuhi agar kesimpulan dari hasil tidak bias. Di antaranya, yang pertama, uji normalitas. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah sebuah model regresi variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Salah satu cara termudah untuk melihat normalitas adalah dengan pengujian pembuatan grafik probability plot. Lalu yang kedua dilakukannya uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas digunakan untuk melihat ada atau tidaknya korelasi yang tinggi antara variabel bebas dengan variabel terikat. Lalu setelah dilakukannya uji hipotesis, maka kita dapat melakukan uji R atau uji koefisien korelasi. Hubungan antar variabel ada dua, yaitu hubungan yang positif dan hubungan yang negatif. Ukuran yang dipakai untuk mengetahui kuat atau tidaknya suatu hubungan antara hubungan X dan Y disebut koefisien korelasi. Pada penelitian ini menggunakan korelasi bivariate Pearson.
Setelah diketahuinya besaran uji koefisien korelasi, tahap selanjutnya adalah mencari koefisien determinasi. Koefisien determinasi merupakan suatu alat untuk mengetahui sejauh mana tingkat hubungan antar variabel X dan Y berpengaruh. Setelah dilakukannya metode penelitian, maka ditemukan hasil-hasil dari uji penelitian. Yang pertama, uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik terdiri dari berbagai uji. Yang pertama, uji normalitas. Pada penelitian ini menggunakan grafik normal pp-plot of regression standardized residual dan diperjelas dengan one sample Kolmogorov-Smirnov. Dasar pengambilan keputusan untuk grafik normal pp-plot of regression standardized residual ini adalah data atau titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal. Apabila data atau titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal, maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut terdistribusi normal. Di sini dapat kita lihat hasil dari uji normalitas yang menggunakan grafik normal pp-plot of regression standardized residual memberikan hasil bahwa data atau titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal. Maka dari itu dapat kita simpulkan bahwa data penelitian ini terdistribusi normal, sehingga uji regresi linier dapat dilakukan. Yang kedua, uji normalitas yang dilakukan dengan one sample Kolmogorov-Smirnov. Dasar pengambilan keputusannya adalah jika nilai probabilitas lebih besar dari 0,05, maka data terdistribusi secara normal. Di sini dapat kita lihat nilai signifikansinya adalah 0,200, sehingga lebih besar dari 0,05 atau 5%. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa nilai residual terdistribusi normal, sehingga model regresi linier sudah tepat untuk dilakukan dan telah bebas dari adanya gejala normalitas. Lalu selanjutnya hasil dari uji multikolinearitas. Dasar pengambilan keputusan uji multikolinearitas yaitu jika nilai tolerans lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF lebih kecil dari 10, maka dapat dikatakan tidak terjadi atau telah bebas dari gejala multikolinearitas. Berdasarkan hasil ini, dapat terlihat bahwa variabel inflasi NPL dan LDR menunjukkan nilai tolerans lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF lebih kecil dari 10. Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam penelitian ini tidak terjadi atau telah bebas dari gejala multikolinearitas, sehingga model regresi dalam penelitian ini dapat dilakukan. Lalu selanjutnya, hasil dari uji autokorelasi. Dasar pengambilan keputusan uji autokorelasi yaitu jika nilai Durbin-Watson berada di antara minus 2 dan 2, maka hal ini tidak terjadi atau terbebas dari gejala autokorelasi. Berdasarkan hasil uji autokorelasi di atas, dapat disimpulkan nilai Durbin-Watson sebesar 1,975, sehingga dapat dikatakan bahwa nilai di antara minus 2 dan 2, atau minus 2 lebih kecil dari 1,975 dan 1,975 lebih kecil dari 2. Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa model regresi ini tidak terjadi atau terbebas dari gejala autokorelasi, sehingga model regresi linier dapat dilakukan. Lalu selanjutnya hasil dari uji heterokedastisitas. Pada pengujian ini dilakukan dengan dua metode, yaitu scatterplot dan Glatzer. Dasar pengambilan keputusan scatterplot yaitu jika titik-titik data menyebar di atas dan di bawah atau sekitar angka 0, serta penyebaran titik-titik tidak membentuk suatu pola, maka hal ini tidak terjadi atau terbebas dari gejala heterokedastisitas. Berdasarkan uji scatterplot di atas, dapat kita simpulkan titik-titik menyebar di atas dan di bawah atau sekitar angka 0, serta penyebaran titik-titik tidak membentuk suatu pola. Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian ini terbebas dari gejala heterokedastisitas, sehingga model regresi linier dalam penelitian ini dapat dilakukan. Lalu selanjutnya dilakukan alternatif lain untuk pengujian uji heterokedastisitas, yaitu dengan menggunakan uji Glatzer. Dasar pengambilan keputusan uji Glatzer yaitu jika nilai signifikansi antara variabel independen dengan absolut residual lebih besar dari 0,05, maka tidak terjadi atau terbebas dari gejala heterokedastisitas. Berdasarkan hasil uji Glatzer di atas,
didapatkan nilai signifikansi antara variabel independen dengan absolute residual lebih besar dari 0,05, yakni 0,711 untuk inflasi, 0,516 untuk NPL, dan 0,765 untuk LDR. Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa model regresi ini tidak terjadi atau terbebas dari gejala heterokedastisitas, sehingga model regresi linier dalam penelitian ini dapat dilakukan. Lalu selanjutnya hasil dari uji regresi linier berganda. Berdasarkan output yang didapat dari uji di atas, maka hasil tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Nilai konstanta merupakan besarnya nilai variabel dependen Y tanpa adanya pengaruh variabel independen. Hasil uji regresi menunjukkan nilai konstanta sebesar minus 3,340, yang artinya besaran satuan ROA adalah minus 3,340 tanpa adanya pengaruh inflasi, NPL, dan LDR. Variabel inflasi memiliki nilai koefisien regresi yang positif, yaitu sebesar 0,148. Hal ini memiliki makna bahwa jika variabel independen lain tetap nilainya, maka setiap kenaikan keseluruhan dari inflasi akan menaikkan profitabilitas sebesar 0,148%. Dengan demikian, semakin tinggi inflasi, maka akan semakin besar nilai profitabilitas Bank Mandiri. Lalu selanjutnya variabel non-performing loan atau X2 memiliki nilai koefisien regresi yang negatif, yaitu sebesar 0,318. Hal ini memiliki makna bahwa jika variabel independen lain tetap nilainya, maka setiap keseluruhan dari NPL akan menurunkan nilai profitabilitas sebesar 0,318%. Dengan demikian, semakin tinggi nilai NPL, maka akan semakin kecil nilai profitabilitas Bank Mandiri. Lalu, selanjutnya variabel loan to deposit ratio memiliki nilai koefisien regresi yang positif, yaitu sebesar 0,073. Hal ini memiliki makna bahwa jika variabel independen lain tetap nilainya, maka setiap kenaikan keseluruhan dari LDR akan menaikkan profitabilitas sebesar 0,073%. Dengan demikian, semakin tinggi nilai LDR, maka akan besar nilai profitabilitas Bank Mandiri. Lalu selanjutnya hasil dari uji statistik T atau parsial. Dalam pengujian ini diperoleh nilai T-tabel sebesar 2,120. Lalu selanjutnya hasil dari uji statistik T atau parsial. Dasar pengambilan keputusan dalam uji ini yaitu hipotesis diterima jika nilai T hitung lebih besar dari T-tabel. Yang kedua, nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Dalam pengujian ini diperoleh nilai T-tabel sebesar 2,120. Pada penelitian ini, inflasi merupakan variabel independen pertama atau X1 yang diuji. Adapun hipotesis pada penelitian ini adalah sebagai berikut. Inflasi berpengaruh signifikan secara parsial terhadap profitabilitas Bank Mandiri. Berdasarkan hasil uji T, nilai T hitung variabel inflasi sebesar 1,762 dan nilai signifikansi sebesar 0,097. Hal ini menunjukkan bahwa nilai T hitung lebih kecil dari T tabel, yaitu 1,762 lebih kecil dari 2,120. Hal ini menunjukkan bahwa nilai T hitung lebih kecil dari T tabel, yaitu 1,762 lebih kecil dari 2,120, dan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, yaitu 0,097 lebih besar dari 0,05, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa H1 ditolak. Lalu, selanjutnya hipotesis kedua, yaitu non-performing loan berpengaruh signifikan secara parsial terhadap profitabilitas Bank Mandiri. Berdasarkan hasil dari uji T, nilai T hitung variabel NPL sebesar min 1,860 dan nilai signifikansi sebesar 0,081 dengan nilai T hitung diabsolutkan. Hal ini menunjukkan bahwa nilai T hitung lebih kecil dari T tabel, yaitu 1,860 lebih kecil dari 2,120 dan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, yaitu 0,081 lebih besar dari 0,05, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa H2 ditolak. Lalu hipotesis ketiga, yaitu loan to deposit ratio berpengaruh signifikan secara parsial terhadap profitabilitas Bank Mandiri.
Berdasarkan hasil uji T, nilai T hitung variabel LDR sebesar 3,545 dan nilai signifikansi sebesar 0,003. Hal ini menunjukkan bahwa nilai T hitung lebih besar dari nilai T tabel, yaitu 3,545 lebih besar dari 2,120 dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,5, yaitu 0,03 lebih kecil dari 0,05. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa H3 diterima. Pada penelitian ini dilakukan pengujian simultan dengan variabel independen, inflasi, NPL, dan LDR terhadap variabel dependen yaitu profitabilitas. Adapun hipotesis pada penelitian ini adalah sebagai berikut. Inflasi, NPL, dan LDR secara bersama-sama berpengaruh simultan terhadap profitabilitas. Lalu selanjutnya hasil dari uji statistik F atau simultan. Dasar pengambilan keputusan uji F yaitu hipotesis diterima jika nilai F hitung lebih besar dari nilai F tabel. Dan yang kedua, nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Diperoleh nilai F hitung sebesar 20,887 dan nilai signifikansi sebesar 0,000. Kemudian diperoleh nilai F tabel sebesar 3,20. Hal ini menunjukkan bahwa nilai F hitung lebih besar dari nilai F tabel dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa H4 diterima. Lalu selanjutnya, hasil dari uji koefisien korelasi. Dasar pengambilan keputusan dari uji koefisien korelasi adalah yang pertama, nilai signifikansi to-tail lebih kecil dari 0,05. Yang kedua, nilai R hitung lebih besar dari R tabel. Yang ketiga, ada tanda bintang. Berdasarkan output pada hasil uji koefisien korelasi, diperoleh hasil sebagai berikut. Yang pertama, nilai antara signifikansi to-tail antara inflasi dengan profitabilitas adalah sebesar 0,196 sehingga lebih besar dari 0,05. Hal ini memiliki makna bahwa tidak terdapat korelasi yang signifikan antara inflasi dengan profitabilitas. Selanjutnya, nilai antara signifikansi to-tail antara NPL dengan profitabilitas adalah sebesar 0,001 sehingga lebih kecil dari 0,05. Hal ini memiliki makna bahwa terdapat korelasi yang signifikan antara NPL dan profitabilitas. Begitu pula dengan nilai antara signifikansi to-tail antara LDR dengan profitabilitas. Dengan profitabilitas adalah sebesar 0,000 sehingga lebih kecil dari 0,05. Hal ini memiliki makna bahwa terdapat korelasi yang signifikan antara LDR dengan profitabilitas. Lalu yang kedua, nilai R tabel adalah sebesar 0,44. Angka ini diperoleh dari tabel distribusi nilai R tabel dengan N sebesar 20 dengan taraf signifikansi 5%. Nilai R hitung untuk hubungan inflasi dengan profitabilitas adalah sebesar 0,302, maka nilai R hitung lebih kecil dari nilai R tabel. Hal ini memiliki makna bahwa tidak dapat korelasi antara inflasi dengan profitabilitas. Selanjutnya, nilai R hitung untuk hubungan NPL dengan profitabilitas adalah sebesar minus 0,697. Dengan nilai R hitung diabsolutkan, maka nilai R hitung lebih besar dari nilai R tabel, yaitu 0,697 lebih besar dari 0,444. Hal ini memiliki makna bahwa terdapat korelasi yang kuat antara hubungan NPL dengan profitabilitas. Begitu pula dengan nilai R hitung dengan hubungan LDR dengan profitabilitas adalah sebesar 0,858, maka nilai R hitung lebih besar dari nilai R tabel. Hal ini memiliki makna bahwa terdapat korelasi yang sangat kuat antara LDR dengan profitabilitas. Lalu hasil yang ketiga, nilai R hitung antara inflasi dengan profitabilitas tidak terdapat dua tanda bintang, maka berarti tidak terdapat korelasi antara inflasi dengan profitabilitas dengan taraf signifikansi 5%. Selanjutnya, nilai R hitung antara NPL dan LDR dengan profitabilitas terdapat dua tanda bintang, maka berarti terdapat korelasi antara NPL serta LDR dengan profitabilitas dengan taraf signifikansi 5%. Lalu selanjutnya, hasil dari uji koefisien korelasi. Dasar pengambilan keputusan dari uji koefisien korelasi adalah yang pertama, nilai signifikansi to-tail lebih kecil dari 0,05. Yang kedua, nilai R hitung lebih besar dari R tabel. Yang ketiga, ada tanda bintang. Berdasarkan output pada
Berdasarkan output pada hasil uji koefisien korelasi, diperoleh hasil sebagai berikut. Yang pertama, nilai antara signifikansi two-tail antara inflasi dengan profitabilitas adalah sebesar 0,196 sehingga lebih besar dari 0,05. Hal ini memiliki makna bahwa tidak terdapat korelasi yang signifikan antara inflasi dengan profitabilitas. Selanjutnya, nilai antara signifikansi two-tail antara NPL dengan profitabilitas adalah sebesar 0,001 sehingga lebih kecil dari 0,05. Hal ini memiliki makna bahwa terdapat korelasi yang signifikan antara NPL dan profitabilitas. Begitu pula dengan nilai antara signifikansi two-tail antara LDR dengan profitabilitas, di mana nilai signifikansi dengan profitabilitas adalah sebesar 0,000 sehingga lebih kecil dari 0,05. Hal ini memiliki makna bahwa terdapat korelasi yang signifikan antara LDR dengan profitabilitas. Lalu yang kedua, nilai R tabel adalah sebesar 0,44. Angka ini diperoleh dari tabel distribusi nilai R tabel dengan N sebesar 20 dengan taraf signifikansi 5%. Nilai R hitung untuk hubungan inflasi dengan profitabilitas adalah sebesar 0,302, maka nilai R hitung lebih kecil dari nilai R tabel. Hal ini memiliki makna bahwa tidak dapat korelasi antara inflasi dengan profitabilitas. Selanjutnya, nilai R hitung untuk hubungan NPL dengan profitabilitas adalah sebesar minus 0,697 dengan nilai R hitung diabsolutkan. Maka nilai R hitung lebih besar dari nilai R tabel, yaitu 0,697 lebih besar dari 0,444. Hal ini memiliki makna bahwa terdapat korelasi yang kuat antara hubungan NPL dengan profitabilitas. Begitu pula dengan nilai R hitung dengan hubungan LDR dengan profitabilitas adalah sebesar 0,858, maka nilai R hitung lebih besar dari nilai R tabel. Hal ini memiliki makna bahwa terdapat korelasi yang sangat kuat antara LDR dengan profitabilitas. Lalu hasil yang ketiga, nilai R hitung antara inflasi dengan profitabilitas tidak terdapat dua tanda bintang, maka berarti tidak terdapat korelasi antara inflasi dengan profitabilitas dengan taraf signifikansi 5%. Selanjutnya, nilai R hitung antara NPL dan LDR dengan profitabilitas terdapat dua tanda bintang, maka berarti terdapat korelasi antara NPL serta LDR dengan profitabilitas dengan taraf signifikansi 5%. Lalu selanjutnya hasil dari uji koefisien determinasi. Berdasarkan output pada tabel, diperoleh nilai koefisien determinasi sebesar 0,758. Hal ini menunjukkan bahwa besarnya presentase variabel independen yakni inflasi, NPL, dan LDR secara simultan mampu menjelaskan perubahan yang terjadi terhadap profitabilitas sebesar 76%. Sisanya sebesar 24% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak masuk dalam penelitian ini. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai pengaruh inflasi, NPL, dan LDR terhadap profitabilitas pada Bank Mandiri 2016 sampai dengan 2020, maka dapat disimpulkan yang kedua, non-performing loan secara parsial berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap profitabilitas. Hal ini mengindikasikan bahwa apabila NPL mengalami kenaikan, maka profitabilitas akan mengalami penurunan, walaupun tidak berpengaruh secara signifikan. Hal ini disebabkan oleh semakin tinggi nilai NPL, maka risiko atas pemberian kredit pun juga semakin tinggi dan menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar. Oleh karena itu, bank harus menanggung kerugian dalam kegiatan operasionalnya, sehingga hal ini dapat menyebabkan penurunnya profitabilitas. Lalu selanjutnya, inflasi, non-performing loan, dan loan to deposit ratio secara simultan berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Besarnya pengaruh berdasarkan hasil uji koefisien determinasi yang dilakukan sebesar 76%. Artinya, besar pengaruh dari ketiga variabel independen yaitu inflasi, NPL, dan LDR sebesar 76% yang mempengaruhi variabel dependen yaitu profitabilitas, dan sisanya 24% dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian ini. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.